Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia 3 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Bagian firman yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari memberkati kami sehingga kami mampu mengerti apa maksud Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita dibimbing oleh satu tema yang menarik, yaitu kerusakan budaya. Kerusakan budaya yang dimaksud dalam firman Tuhan pada hari ini kira-kira apa, Bapak Mama, saudara-saudariku? Budaya yang dimaksudkan dalam hal ini apa? Berdasarkan mandat budaya dari Allah kepada manusia, ternyata dalam kehidupan antara manusia dengan Allah ada mandat budaya. Dalam hal ini Allah membangun supaya manusia taat kepada budaya Allah itu sendiri. Dalam budaya yang dibangun oleh Allah, manusia pastinya harus mengikuti budaya itu. Karena di dalam Allah ada nilai-nilai yang perlu kita syukuri. Karena ketika Allah memberikan kita satu mandat, di sana ada kemuliaan Allah. Maka dari itu, melalui mandat itu, kita diajak supaya
kita menghidupi budaya dari Allah. Allah memberikan mandat supaya namanya dimuliakan. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati, bacaan kita ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini satu hal yang menarik. Manusia jatuh ke dalam dosa, membuat salah paham terhadap mandat budaya itu. Dan dalam hal ini, manusia menghambakan dirinya kepada ciptaan yang lain. Allah sudah bilang bahwa jangan makan buah yang dilarang. Tapi manusia memilih untuk menolak apa yang dikatakan oleh Allah. Manusia memilih untuk apa yang baik menurutnya saat itu, apa yang menarik di matanya saat itu, ia lakukan. Dan menjauhi apa yang dikatakan oleh Allah. Karena apa? Manusia ingin jadi seperti Allah. Ini hal yang sangat tidak baik dalam kehidupan manusia. Karena perlu kita tahu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas. Kita sebagai manusia ini kita tidak lebih dari Allah. Dalam budaya kehidupan kita yang kita bangun, terkadang kita mau menggeser posisi Allah. Manusia bukan menaklukkan budaya untuk menyembah Allah, tetapi justru menyembunyikan diri dari Allah. Tapi dalam hal ini firman Tuhan mau kasih tahu kita bahwa kita sebagai orang-orang yang berbudaya, mari kita pakai itu supaya kita bisa memuji dan memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita, kehidupan berbudaya kita. Ketika kita mau jadi sama seperti Allah, justru itulah kejatuhan kita sebagai manusia yang berbudaya, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Dan dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak memuliakan Allah. Dan dalam hal ini kita juga bisa dibilang kita kasih rusak budaya. Budaya yang luhur, budaya yang memiliki nilai-nilai yang baik. Kita merusakkan itu. Dan di dalam hal ini, kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita membangun kehidupan dengan Allah. Dalam kehidupan budaya yang kita bangun, mari kita bangun kehidupan bersama Allah, supaya wajah Allah itu terus menjadi bagian dari wajah kita. Supaya kehidupan kita mencerminkan bagaimana Allah tinggal dalam kehidupan kita. Jangan kita meninggalkan bagaimana kita harus terus setia kepada Allah. Mari kita taklukkan kepentingan diri kita, supaya apa yang menjadi mandat dari Allah tidak kita rusaki. Karena apa? Yang merusak budaya adalah kita sendiri. Dan kita butuh Allah untuk bagaimana memperbaiki, untuk bagaimana merawat nilai-nilai yang ada di dalam budaya yang sudah kita rusaki, supaya budaya itu mampu membuat kehidupan kita menjadi kehidupan kebersamaan yang baik. Karena dalam kehidupan ini, di dalam budaya, kita tidak terlepas dari yang namanya hidup bersama. Maka dari itu, kita terus hidup dengan Allah. Tanpa Allah, kehidupan bersama kita tidak akan baik. Namun dalam hal ini, mari kita undang Allah dalam hidup kita.
di mana saja kita berada, karena di dalam Allah ada penebusan. Di dalam Allah ada pemulihan. Mari memberikan diri kita seutuhnya bersama Allah. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Mari memberkati hidup kami, supaya kehidupan kami terus menjadi berkat. Kehidupan kami terus menjadi bagian dari bagaimana Allah ada di dalam hidup kami. Mari memberkati setiap pergumulan kehidupan kami, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.